Setelah Revan mematikan panggilan bundanya, Revan sangat bingung dan kalut, tidak bisa berpikir bahkan untuk melanjutkan pekerjaan. Keinginan bundanya ditelepon tadi sangat menyita pikirannya. Bagaimana tidak, bunda dan ayahnya minta alamat Dita untuk melamar Dita secara resmi agar Revan segera menikah dengan Dita. Dan untuk mengurus semua persiapan pernikahan, bundanya yang akan mengurus agar tidak mengganggu Revan dan Dita. Jadi mereka cuma tinggal ijab kabul, dan kalau memang sangat sibuk, resepsi bisa nanti, kata bunda. Niat Revan ingin menghindar dari sifat cerewet bunda malah semakin kacau seperti ini. Karena rencana anehnya itu, bagaimana aku bisa menikah dengan Dita? Dita yang sibuk dengan pekerjaannya di depan komputer menghentikan aktivitas itu karena ponselnya berbunyi. Ada pesan masuk yang ternyata dari Revan yang ingin bertemu. Bisa bertemu siang ini di kafe yang kemarin kita ketemu? Tidak bisa, aku sedang sibuk, banyak kerjaan, Sendita. Ya sudah, nanti kamu pulang kerja aku jemput, kita harus bicara, ini penting. Kirimkan aku alamat tempat kerjamu. Dita pun membalas pesan Revan dan mengirim alamat kantornya. Ada apa lagi nih cowok pengen ketemu sepertinya, penting sekali. Semoga saja nih cowok tidak aneh-aneh lagi seperti kemarin, gumam Dita. Setelah pukul 5 sore, Dita merapikan meja untuk pulang dan benar saja, Revan menjemputnya di depan kantor yang menjadikan pandangan orang-orang memandangnya kagum. Seorang cowok tampan kaya dan keren tiba-tiba ada di depan kantor kecil ini. Dita pun segera menghampiri Revan. Sudah lama menunggu, kata Dita kepada Revan yang sedang memainkan ponselnya. Lumayan, sampai hampir jemuran. Kenapa lama, kamu ngapain aja sih? Balas Revan ketus dengan perasaan kesal. Maaf, aku ke ruangan tadi sebentar, tapi malah jadi lama, kata Dita. Ya sudah, cepat masuk, kita berangkat sekarang. Sebenarnya apa sih yang mau kamu bicarakan sama aku sampai mau repot menjemputku seperti ini? Kata Dita setelah dia sudah masuk mobil CEO tampan dengan muka datar ini. Sudah, diamlah dulu, nanti kita bicarakan setelah sampai apartemenku, jawab Revan. Ke apartemen? Aku kira kita ke kafe, kenapa kamu di apartemen sih? Bicaranya apa? Ini sangat penting. Apa ini masalah kemarin? Kamu ingin membatalkan rencana aneh kita kemarin ya? Yang aku jadi kekasih palsu kamu, kata Dita agak senang. Aku bilang diamlah, nanti kalau sudah sampai aku akan kujelaskan. Sekarang kamu diam, aku mau fokus nyetir. Jadi kamu cukup diam agar kita segera sampai apartemen dan berhenti mengoceh, membuat telingaku sakit, sayang, jawab Revan. Dita yang mendengar kata sayang dengan suara datar menjadi agak takut dan meremang ketika mendengarnya. Dia berpikir mungkin memang seharusnya dia diam sebelum cowok yang ada di sebelahnya menjadi semakin aneh. Sekitar hampir 30 menit mereka sampai di apartemen. Duduk, kata Revan pada Dita yang diam dengan muka cemberutnya. Sekarang katakan apa yang kamu mau bicarakan denganku, jawab Dita dengan kesal. Ini, kata Revan sambil menyerahkan amplop coklat kepada Dita. Apa ini? Balas Dita kepada Revan sambil membuka amplop coklat itu. Setelah melihat isinya, Dita syok dengan yang dilihatnya. Surat perjanjian kontrak nikah, dan langsung menatap Revan penuh tanda tanya. Apalagi ini? Apa maksud dari surat ini, Revan? Kata Dita. Seperti yang kamu lihat, kita akan menikah selama setahun. Tunggu, menikah? Potong Dita dengan perkataan yang terdengar tidak masuk akal. Iya, menikah selama setahun, setelah itu kita cerai. Tenang, aku akan memberikan bayaran yang setimpal dan membiayai kuliah adikmu, sambung Revan lagi dengan jawabnya yang dipotong Dita. Bukan kemarin kamu bilang cuma jadi kekasih pura-pura kamu? Kenapa sekarang jadi menikah begini? Sebenarnya kenapa dan ada apa? Kenapa semua jadi berubah begini sih?
Jawab Dita kesal dengan laki-laki gila yang ada di depannya saat ini. Orang tuaku ingin kita segera menikah dan mereka ingin melamarmu. Tidak mungkin aku bisa menghalangi mereka dengan bahkan kata mereka yang akan mengurus semua keperluan pernikahan kita nanti. Jadi kita tinggal menikah begitu perkataan bundaku. Tapi apa aku kemarin setuju menjadi kekasihmu bukan istrimu? Lagi pula aku tidak ada niatan untuk menodai sakralnya ikatan pernikahan dengan kita menikah pura-pura. Kita tidak menikah pura-pura, kita menikah sungguhan. Hanya saja menggunakan perjanjian. Jadi itu bukan pernikahan pura-pura seperti yang kamu maksud. Terserahlah, aku gak mau, lebih baik kamu cari wanita lain yang mau kamu nikahi dengan perjanjian aneh ini. Tapi bundaku taunya kamu calon istriku. Tidak mungkin aku membawa wanita lain. Bisa-bisa aku ketahuan bohong kemarin. Please, lagian cuma setahun. Aku tetap tidak mau. Please, jangan paksa aku, kata Dita dengan kemarahan dan kekesalan yang menjadi satu untuk menghadapi lelaki seperti Revan. Oke, kalau begitu kamu harus bayar ganti rugi perbaikan mobil kemarin sekarang. Bagaimana? Oke, aku akan bayar, tapi beri aku waktu 10 juta. 10 juta bukan? Tidak, kata Revan dengan senyum liciknya. Apa maksud kamu dengan tidak? Tidak mau memberiku waktu, kata Dita dengan cemas. Bukan, tapi maksudku biayanya bukan 10 juta melainkan 50 juta, kata Revan dengan tersenyum. What? Bagaimana bisa? Bukannya kemarin katamu cuma 10 juta? Kenapa sekarang jadi berkali-kali lipat sih? Kamu ingin apa sih sebenarnya? Tanya Dita, perasaan marah ingin menampar lelaki licik yang ada di depannya. Aku cuma ingin kamu menandatangani perjanjian itu dan menikah denganku. Mudah bukan? Jawab Revan dengan muka datar tak bersalahnya. Jadi kamu ingin aku menandatangani perjanjian ini dan menaikkan biaya ganti rugi, dasar licik, kata Dita dengan emosi yang sudah memuncak. Aku tidak licik, yang kemarin itu belum selesai diperbaiki di bengkel. Setelah dicek ulang masih ada harus diperbaiki dan sekarang biaya sudah sampai 50 juta. Itu pun aku tidak yakin apa biayanya segitu karena mobilku sekarang masih ada di bengkel. Mungkin masih ada perbaikan lainnya. Bohong Revan dengan senyum licik yang menakutkan. Aku rasa kamu memang ingin membunuhku secara perlahan dengan membayar ganti rugi itu. Jangan berkata seperti itu, aku merasa sangat bersalah. Karena itu aku menawarkanmu hidup tenang dengan menjadi istriku. Jadi lebih baik kamu menandatangani perjanjian itu dan kamu tidak perlu membayar ganti rugi. Tapi aku yang akan membayarmu. Bukan ini kerjasama yang sangat menguntungkan? Bagaimana bisa menguntungkan kalau menikah selama setahun dengan perjanjian ini? Seandainya Revan mengajakku menikah sungguhan tanpa perjanjian ini, mungkin aku akan mencoba memikirkannya. Tapi bagaimana sekarang? Aku tidak punya pilihan lain karena tidak mungkin membayar ganti rugi sebanyak itu. Lelaki ini sangat licik. Seandainya tahu seperti ini, lelaki baik, aku tolak tawaran kemarin. Lebih baik aku tolak tawaran kemarin dengan menjadi kekasihnya dan membayar ganti rugi itu lebih baik. Lalu bagaimana sekarang? Batin Dita dengan nasib ya dan keadaannya sekarang. Dita, jadi bagaimana? Kamu mau jadi istriku atau membayar ganti rugi? Tanya ulang Revan kepada Dita yang diam dengan bingung. Bisakah kamu memberiku waktu? Jawab Dita dengan menatap Revan. Kamu ingin membodohiku dan kabur gitu? Kata Revan dengan kecurigaannya. Tidak, aku mohon biarkan aku berpikir jernih untuk memikirkan pilihan ini. Aku mohon beri aku waktu, kata Dita memohon. Oke, aku beri kamu waktu sampai besok. Setelah aku pulang kantor, aku ingin mendengar jawabanmu. Besok kamu kujemput, jadi kamu harus menyiapkan jawabannya. Bersambung.